Halo, pertanyaan menarik dari KGSL6139. Suster mau tanya, kalau ingin menjadi suster, tes apa aja ya? Baik, di sini saya mau sharing pengalaman saya yang masuk tarekat atau kongregasi FSGM, Fransiskan Santo Georgius Martir. Jadi FSGM itu adalah tarekat kepausan. Kami ada di beberapa negara dan jeneralat kami ada di Jerman. Untuk di Indonesia, provinsialat itu kayak, kalau gampangnya, kalau non Katolik mungkin pemerintahannya gitu ya, para pemimpinnya itu ada di Pringsewu, Lampung. Tapi kami punya beberapa rumah di Indonesia, ada sekitar 36 rumah. Dan ada di beberapa negara, misalnya Belanda, Jepang, Brasil, Jerman, Timor Leste gitu ya. Kembali lagi ke pertanyaan KGSL 6, kalau mau jadi suster itu tes apa saja. Saya mau sharing pengalaman saya. Waktu itu saya lulus SMA ya, lalu saya datang ke Pringsewu. Jadi kalau mau jadi suster FSGM itu pendidikannya di Pringsewu ya. Kalau di Indonesia di Pringsewu, saya datang ke Pringsewu. Nah, awal-awal saya ikut pertemuan pendalaman, pengenalan dengan calon-calon lain dari berbagai daerah waktu itu ya. Lalu setelah mungkin sekitar 3 bulan itu ada tes. Yang pertama itu tes tertulis. Tes tertulis itu apa aja? Contoh, kita seperti ngisi pertanyaan esai ya. Jadi namanya siapa, lalu tinggal di mana, kemudian kenapa pengen jadi suster, lalu apa latar belakangnya, gitulah pokoknya seputar, ya gampangnya orang itu ingin menggali lewat tes itu, ingin digali kenapa kamu pengen jadi suster gitu. Waktu itu tes pertama tertulis, dan ada pertanyaan, banyak pertanyaan lagi tentu ya. Lalu selain tertulis itu 3 bulan pertama itu juga ada pertemuan dengan para pembimbing waktu itu. Saya ingat jadi tes wawancara lisan. Kalau tadi tertulis ada juga lisan. Itu tes pertama. Kemudian ketika mau masuk postulat, tadi kan aspiran ya, jadi awal-awal pertengahan aspiran itu ada tes juga. Ketika mau di akhir semester itu mau masuk postulat juga ada tes lagi, tes tertulis dan tes wawancara. Juga ada tes ya, isinya salah satunya juga tentang psikologi juga ada gitu. Pasti tes IQ juga di dalamnya juga ada gitu ya. EQ juga ada gitu kan, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gitu kan ya. Itu mau masuk postulan ada tes. Ketika postulan kan 1 tahun ya, setelah lulus tadi diterima tes pertama, masuk postulan, di akhir postulan mau masuk novis pertama, tes lagi, tes wawancara lagi, dan tes tertulis lagi. Kemudian kalau lulus menginjak novis 2 ada tes lagi, tes tertulis dan wawancara. Oh ya, sempat ketinggalan, ketika aspiran mau masuk postulan itu yang awal-awal itu ada tes kesehatan. Nah, ini juga sangat menentukan sekali. Karena apa? Seorang calon biarawati diharapkan itu sehat jasmani dan rohani. Maka kalau ada sakit yang tanda kutip parah, ya minta maaf, tidak bisa lanjut. Karena apa?
kita punya tujuan, salah satunya memberikan pelayanan kepada orang. Kalau kita tidak sehat, bagaimana kita akan melayani? Maka sangat diharapkan seorang calon suster itu sehat. Kalaupun sakit misalkan malaria, tipes gitu kan, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau ada sangat parah, misalkan pengalaman saya, teman saya waktu itu, saya ingat budenya dia meninggal karena hepatitis. Lalu neneknya juga meninggal karena hepatitis, dan ibunya dia juga meninggal karena hepatitis. Setelah teman saya itu dicek kesehatan, waktu teman sama-sama aspiran itu, dia rupanya juga punya penyakit hepatitis. Maka oleh tarekat disarankan untuk pulang dulu. Pulang, lalu ya di pengobatan, lalu nanti kalau sehat bisa coba untuk masuk dan tes kembali. Itu ya. Jadi selain tes tertulis dan tes wawancara, juga ada tes kesehatan. Kalau tes kesehatan memang dilakukan awal ketika mau masuk, dan nanti setelah kita jadi suster mungkin masa-masa medior gitu tes lagi. Tetapi untuk tes tertulis dan wawancara itu setiap akhir tingkat. Jadi dari postulan mau masuk novice tes, dari novice 1 mau masuk novice 2 tes, dari novice 2 mau masuk junior juga tes. Jadi tesnya apa saja? Tes kepribadian iya, tes kecerdasan pikiran iya, tes emosional juga, yang di dalamnya juga pasti ada kerohanian, ada kerjasama. Tapi tidak usah takut, selama teman-teman semua sungguh punya niat, kemauan, dan hati yang ikhlas untuk masuk jadi suster dan dibentuk, pasti Tuhan akan merahmati dan mendampingi kita. Dan satu catatan, tesnya para suster itu atau ujiannya para suster itu sistem gugur. Jadi kalau di postulan dari beberapa aspek yang diujikan itu tidak lulus, ya diberi kesempatan dulu, memang diberi kesempatan, siapa tahu berubah, siapa tahu ada perkembangan gitu. Tapi ketika tes lagi lalu tidak lulus ya, dan dinyatakan untuk tidak bisa lanjut, maka ya pulang. Dan tes itu akan terus dilakukan sampai seumur hidup. Tetapi bahwa nanti ketika kita sudah memutuskan untuk bergaul kekal, menyatakan definitif menjadi anggota tarekat, itu sekitar 13 tahun sampai 14 tahun hidup membiara, dan nanti ditandai dengan kaul kekal atau terima cincin. Nah, yang tes tertulis dan wawancara itu tidak lagi, tetapi bahwa hidup kita akan terus ditempa dengan ujian-ujian dari perjalanan hidup kita dan proses kita menuju kedewasaan rohani dan kematangan pribadi. Salam untuk GSL 6139 dan untuk teman-teman semua. Teman-teman semua yang pengen masuk, tidak usah takut, tidak usah kepikiran tesnya apa saja, tapi jalani saja dengan penuh sukacita, penuh berkat, dan mohon rahmat dari Tuhan. Terima kasih.